Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fajar Lestari. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi biaya sesi 3 mengenai laporan harga pokok produksi dan laba rugi. Di sini ada klasifikasi biaya manufaktur, biaya bahan langsung, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan yang digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan langsung itu seperti biaya bahan baku jika di perusahaan tekstil, pembuatan kaos, contohnya pembelian kain. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Contohnya itu seperti gaji penjahit di perusahaan tekstil pembuatan kaos. Selanjutnya, biaya overhead pabrik, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar biaya yang tidak terkait langsung dengan biaya produksi. Biaya overhead pabrik contohnya gaji satpam, karena satpam sendiri tidak terkait langsung dalam kegiatan produksi. Selanjutnya ada biaya persediaan, biaya yang terkait dengan pembelian yang selanjutnya akan menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Dan aset tetap, semua biaya yang terkait dalam laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Di sini ada contoh soal. PT AEPL adalah perusahaan tekstil dengan produk utamanya berupa kaos. Berikut ini adalah sebagian data keuangan yang diperoleh dari catatan akuntansi PT AEPL pada bulan Januari 2020. Pertama, ada pendapatan 200 juta, persediaan barang dalam proses awal 40 juta, gaji satpam ada 5 juta, pembelian kain 30 juta, gaji pembuat pola 8 juta, pembelian benang 8.500.000, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan 35 juta, gaji penjahit 10 juta, biaya sewa gudang dan kendaraan 5 juta, biaya air dan listrik 8 juta, pembelian kantong untuk packaging 2 juta, dan terakhir persediaan barang dalam proses akhir 60 juta. Hitunglah harga pokok produksi dan laba rugi PT AEPL untuk 31 Desember 2020. Di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu pertama, kita harus mengklasifikasikan dulu biaya-biayanya. Pertama, kita masukkan ke dalam biaya bahan baku, yaitu di sini karena pembuatan kaos, maka biaya bahan bakunya hanya pembelian kain sebesar 30 juta. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung, yang tadi sudah dijelaskan, biaya tenaga kerja langsung itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawannya yang terlibat langsung dalam proses produksi, yaitu ada gaji pembuat pola dan gaji penjahit sebesar 8 juta dan 10 juta, jadi total dari biaya tenaga kerja langsung itu 18 juta. Biaya overhead produksi ada biaya sewa gudang dan kendaraan sebesar 5 juta, biaya air dan listrik 8 juta, gaji satpam 5 juta, pembelian benang 8.500.000, pembelian kantong untuk packaging 2 juta. Jadi total dari biaya overhead produksi yaitu sebesar 28.500.000. Seperti yang sudah dijelaskan, biaya overhead produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Di sini selanjutnya kita bisa menghitung harga pokok produksinya dengan rumus biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik ditambah barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Tadi biaya bahan baku sudah diketahui sebesar 30 juta. 10 juta. Biaya tenaga kerja langsung juga sudah diketahui yaitu 18 juta. Selanjutnya biaya overhead produksi juga sudah diketahui 28.500.000. Nah, untuk barang dalam proses awal itu sudah ada di soal sebesar 40 juta dan dikurangi dengan barang dalam proses akhir juga sudah ada di soal sebesar 60 juta. Maka harga pokok produksinya sebesar 56.500.000. Selanjutnya di sini ada laporan harga pokok produksi yang sesuai dengan GAAP.
Di sini kita tinggal memindahkan saja dari yang sebelumnya ke sini. Tadi sudah diketahui biaya bahan bakunya 30 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 18 juta, itu dari gaji pembuat pola dan gaji penjahit. Selanjutnya biaya overhead pabrik juga tinggal dipindahkan sebesar 28.500.000, maka total biaya produksinya 76.500.000. Persediaan barang dalam proses awalnya sudah diketahui 40 juta dan ditambahkan menjadi 116.500.000 itu untuk biaya manufaktur total untuk diperhitungkan. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir 60 juta, maka harga pokok produksinya yaitu 56.500.000. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Di sini untuk menghitung laba rugi kita perlu menghitung pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan biaya operasi. Di sini pendapatannya kita ada 200 juta, itu dari soal juga sudah ada sebelumnya. Harga pokok penjualannya, cara menghitungnya itu barang dalam proses awal ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan barang dalam proses akhir. Barang dalam proses awalnya sudah diketahui di soal tadi sebesar 40 juta, harga pokok produksinya sudah diketahui di laporan sebelumnya yaitu sebesar 56 juta. Di sini total barang tersedia untuk dijualnya ada 96.500.000. Selanjutnya dikurangi dengan barang dalam proses akhir juga sudah diketahui yaitu 60 juta, maka harga pokok penjualannya yaitu sebesar 36.500.000. Pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 200 juta dikurangi 36.500.000 menjadi 163.500.000, itu adalah laba kotornya. Selanjutnya kita mengurangi dengan biaya operasi. Di sini biaya operasinya hanya ada pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan yaitu sebesar 35 juta. Maka tinggal dikurangi laba kotor dikurangi dengan total biaya operasinya 35 juta menghasilkan laba operasi sebesar 128.500.000. Maka di sini perusahaan mendapatkan laba sebesar 128.500.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.